Konsep dasar kebutuhan oksigenisasi. Jadi definisinya itu, kebutuhan oksigenisasi merupakan kebutuhan dasar manusia yang digunakan untuk kelangsungan metabolisme sel tubuh. Nah, untuk mempertahankan hidupnya dan untuk aktivitas berbagai organ atau sel. Pemenuhan kebutuhan oksigen ini tidak terlepas dari kondisi sistem pernapasan secara fungsional. Bila ada gangguan pada salah satu organ sistem respirasi, maka kebutuhan oksigen akan mengalami gangguan. Seringkali individu tidak menyadari terhadap pentingnya oksigen. Nah, proses pernapasan dianggap sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Banyak kondisi yang menyebabkan seseorang mengalami gangguan dalam pemenuhan kebutuhan oksigen, seperti adanya sumbatan pada saluran pernapasan. Terus sistem tubuh yang berperan dalam kebutuhan oksigenisasi, yaitu yang pertama ada hidung. Hidung terdiri atas nares interior atau saluran di dalam lubang hidung ya, yang memuat kelenjar sebaceous dengan ditutupi bulu yang kasar dan bermuara ke rongga hidung. Rongga hidung dilapisi oleh selaput lendir yang mengandung pembuluh darah. Selanjutnya ada faring. Faring merupakan pipa yang memiliki otot memanjang dari dasar tengkorak sampai dengan esofagus yang terletak di belakang hidung. Nah, terus di belakang mulut dan di belakang laring. Selanjutnya ada laring. Laring terdiri atas bagian dari tulang rawan yang diikat bersama ligamen dan membran yang terdiri atas dua lamina yang bersambung di garis tengah. Selanjutnya ada epiglotis. Nah, epiglotis ini merupakan katup tulang rawan yang bertugas membantu menutup laring saat proses menelan. Saluran pernapasan bagian bawah yang terdiri dari pertama ada trakea atau batang tenggorokan. Trakea memiliki panjang kurang lebih 9 cm yang dimulai dari laring sampai kira-kira ke bagian vertebra thoracalis kelima. Trakea juga tersusun atas 16-20 lingkaran tak lengkap yang berupa cincin, dan trakea juga dilindungi oleh selaput lendir yang terdiri atas epitelium bersilia yang dapat mengeluarkan benda asing dan juga debu. Yang kedua ada bronkus. Bronkus merupakan bagian percabangan atau saluran lanjutan dari trakea. Bronkus memiliki dua percabangan, yakni kanan dan kiri. Bronkus bagian kanan itu lebih pendek dan memiliki 3 lobus, yaitu atas, tengah, dan bawah. Dan bronkus bagian kiri itu lebih panjang dan yang melanjutkan saluran dari bagian atas ke bawah. Lanjutan dari saluran bronkus yaitu adalah broncholius. Yang ketiga ada paru. Paru adalah fungsi utama dari sistem pernapasan, dan paru memiliki dua bagian, yaitu kanan dan kiri. Paru-paru juga memiliki jaringan yang bersifat elastis, berpori, dan fungsi utama dari pertukaran gas dari gas oksigen dengan karbon dioksida. Kemudian ada proses oksigenasi. Yang pertama adanya ventilasi. Ventilasi adalah proses terjadinya keluar masuknya atmosfer ke dalam alveoli. Proses ventilasi dipengaruhi oleh beberapa hal. Salah satunya adalah adanya perubahan tekanan antara atmosfer dengan paru. Maka semakin tinggi tempat, maka akan semakin rendah tekanan udara. Begitupun sebaliknya, semakin rendah tempat, maka akan semakin tinggi udara. Selanjutnya adalah pengaruh proses ventilasi yang ada kompliansi dan juga recoil. Kompliansi merupakan kemampuan paru untuk mengembang, sedangkan recoil adalah merupakan kemampuan karbon dioksida atau kontraksi menyempitnya paru. Kemudian proses ekspansi ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adanya konsentrasi oksigen di atmosfer, dan yang kedua adanya jalan napas yang baik, dan yang ketiga adanya kemampuan toraks dan alveoli pada paru-paru dalam melakukan ekspansi atau kembang kempis. Yang kedua ada difusi gas. Difusi gas merupakan pertukaran antara oksigen di alveoli dengan kapiler paru dan karbon dioksida di kapiler dengan alveoli. Proses pertukaran ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu luasnya permukaan paru, tebalnya membran respirasi atau permeabilitas yang terdiri atas epitel alveoli dan interstisial. Keduanya dapat mempengaruhi proses difusi apabila terjadi proses penebalan, perbedaan tekanan, dan konsentrasi O2.
Hal ini sebagaimana O2 dari alveoli masuk dalam darah oleh karena tekanan O2 dalam rongga alveoli lebih tinggi dari tekanan O2 dalam darah vena pulmonalis, masuk dalam darah secara difusi. Yang ketiga ada transportasi gas. Transportasi gas merupakan proses pendistribusian O2 kapiler ke jaringan tubuh dan CO2 jaringan tubuh ke kapiler. Transportasi gas dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu curah jantung atau cardiac output, kondisi pembuluh darah, latihan atau exercise, perbandingan sel darah dengan darah secara keseluruhan atau hematokrit, serta erosif dan kadar hemoglobin. Faktor-faktor yang mempengaruhi oksigenasi. Yang pertama, faktor fisiologis. Setiap kondisi yang mempengaruhi kardiopulmonar secara langsung akan mempengaruhi kemampuan tubuh untuk memenuhi kebutuhan oksigen. Proses fisiologis lain yang mempengaruhi proses oksigenasi pada klien termasuk perubahan yang mempengaruhi kapasitas darah untuk membawa oksigen seperti anemia, peningkatan kebutuhan metabolisme seperti kehamilan dan infeksi. Kedua, faktor perkembangan. Tahap perkembangan klien dan proses penuaan yang normal mempengaruhi oksigenasi jaringan. Saat lahir terjadi perubahan respirasi yang besar, yaitu paru-paru yang sebelumnya berisi cairan menjadi berisi udara. Bayi memiliki dada yang kecil dan jalan nafas yang pendek. Untuk dada bentuk dada bulat pada waktu bayi dan masa anak-anak. Diameter dari depan ke belakang berkurang dengan proporsi terhadap diameter transervasi. Pada orang dewasa, torak disumsikan terbentuk oval. Pada lanjut usia juga terjadi perubahan pada bentuk torak dan pola napas. Yang pertama ada bayi prematur yang disebabkan kurangnya pembentukan paru-paru yang tidak sempurna. Yang kedua ada bayi dan toddler, adanya resiko infeksi saluran pernapasan akut. Lanjut yang ketiga anak usia sekolah dan remaja, resiko saluran pernapasan dan merokok. Ada dewasa muda dan pertengahan, diet yang tidak sehat, kurang aktivitas, stres mengakibatkan penyakit jantung dan paru-paru. Yang kelima ada dewasa tua, yaitu adanya proses penuaan yang mengakibatkan kemungkinan arteriosklerosis, elastisitas menurun, ekspansi paru-paru menurun. Faktor perilaku. Perilaku atau gaya hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung, mempengaruhi kemampuan tubuh dalam memenuhi kebutuhan oksigen. Faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi pernapasan meliputi nutrisi, latihan fisik, dan merokok. Nutrisi, misalnya pada obesitas, mengakibatkan penurunan ekspansi paru, gizi yang buruk, menjadi anemia sehingga daya ikat oksigen berkurang. Diet yang terlalu tinggi, lemak menimbulkan arteriosklerosis. Exercise, olahraga berlebih. Exercise akan meningkatkan kebutuhan oksigen. Yang ketiga ada merokok. Nikotin dapat menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah perifer dan koroner. Alkohol dan obat-obatan menyebabkan nutrisi menurun mengakibatkan penurunan hemoglobin. Alkohol menyebabkan depresi pusat pernapasan. Yang keempat ada faktor lingkungan. Yang pertama di dalam faktor lingkungan, yang pertama ada tempat kerja atau polusi, suhu lingkungan, dan ketinggian tempat dari permukaan laut. Lalu yang kelima ada anestesi atau cemas. Anestesi atau kecemasan yang terlalu tinggi juga meningkatkan laju metabolisme tubuh dan kebutuhan akan oksigen. Tubuh berespon terhadap anestesi dan stres lain dengan meningkatkan frekuensi kedalaman pernafasan. Kebanyakan individu dapat beradaptasi, tetapi beberapa individu yang lain mengalami penyakit kronik seperti infrak, miokard, tidak dapat mentoleransi kebutuhan oksigen akibat rasa cemas. Lalu ada masalah kebutuhan oksigen, ada 4. Yang pertama ada hipoksia, lalu ada perubahan pola pernafasan, yang ketiga obstruksi jalan nafas, dan yang terakhir pertukaran gas. Nah,
Tindakan untuk mengatasi masalah kebutuhan oksigenasi. Yang pertama itu pemberian oksigen. Pemberian oksigen merupakan tindakan memberikan oksigen ke dalam paru-paru melalui saluran pernapasan dengan alat bantu oksigen. Pemberian oksigen pada pasien dapat melalui dua cara, yaitu melalui nasal dan masker. Pemberian oksigen tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan mencegah terjadinya hipoksia. Lalu ada juga persiapan alat dan bahannya. Yang pertama tabung oksigen yang lengkap, yang kedua nasal kateter, kanula atau masker, dan yang terakhir vaselin atau pelumas jeli. Lalu ada prosedur kerjanya. Langkah pertama itu mencuci tangan. Langkah kedua menjelaskan pada pasien mengenai prosedur yang akan dilakukan, dan yang terakhir menghidupkan tabung oksigen. Posisi semi Pauli atau posisi yang telah disesuaikan dengan kondisi pasien. Yang keenam, berikan oksigen melalui kanula atau masker. Yang ketujuh, catat pemberian dan lakukan observasi. Yang kedelapan, cuci tangan. Selanjutnya, yaitu fisioterapi dada. Fisioterapi dada merupakan suatu rangkaian tindakan keperawatan yang terdiri atas perkusi, vibrasi, dan postural draining. Yang pertama, perkusi. Disebut juga clamping atau pukulan kuat. Bukan berarti sekuat-kuatnya pada dinding dada dan punggung dengan tangan dibentuk seperti mangkuk. Tujuannya, secara mekanik dapat melepaskan sekresi yang melekat pada dinding bronkus. Prosedurnya yang pertama, tutup area yang akan dilakukan perkusi dengan handuk atau pakaian untuk mengurangi ketidaknyamanan. Yang kedua, anjurkan klien tarik napas dalam dan lambat meningkatkan relaksasi. Yang ketiga, perkusi pada tiap segmen paru selama 1-2 menit. Yang keempat, perkusi tidak boleh dilakukan pada daerah dengan struktur yang mudah cedera, seperti memae, sternum, dan ginjal. Dan selanjutnya yaitu vibrasi. Getaran kuat secara serial yang dihasilkan oleh tangan perawat diletakkan datar pada dinding dada klien. Tujuannya, vibrasi digunakan setelah perkusi untuk meningkatkan turbulensi udara ekspirasi dan melepaskan mukus yang kental. Sering dilakukan bergantian dengan perkusi. Prosedur yang pertama, letakkan telapak tangan menghadap ke bawah di area dada yang akan di-drainage. Satu tangan di atas tangan yang lain dengan jari-jari menempel bersama dan ekstensi. Cara yang lain, tangan bisa diletakkan secara bersebelahan. Yang kedua, anjurkan klien menarik napas dalam melalui hidung dan mengembuskan napas secara lambat lewat mulut atau pursued lip. 1 manometer, 2 humidifier, 3 flowmeter, 4 tabung oksigen, 5 nasal kanul, 6 masker oksigen. Macam-macam oksigen max. 1. Nasal kanul. Nasal kanul tidak serupa dengan masker karena hanya berbentuk selang dengan 2 lubang yang dimasukkan ke dalam hidung. Alat ini hanya bisa memberikan oksigenasi dengan konsentrasi oksigen antara 20% sampai 40% laju aliran 1 hingga 6 liter per menit. 2. Simple face mask atau masker oksigen simple. Yang paling umum digunakan dalam proses oksigenasi yaitu menggunakan masker oksigen yang simpel. Masker ini menutupi mulut dan hidung, dilengkapi dengan lubang agar proses ekspirasi lebih mudah. Masker ini umumnya mengalirkan oksigen dengan konsentrasi 40% hingga 60% dengan aliran 5-8 liter per menit. 3. Rebreathing mask. Rebreathing mask berbeda dengan simple face mask. Masker oksigen yang satu ini dapat mengalirkan oksigen dengan konsentrasi 60-80%, sedangkan laju alirannya itu antara 8 hingga 12 liter per menit. Rebreathing mask dilengkapi dengan kantong udara yang akan mengembang saat inspirasi maupun ekspirasi. 4. Non-rebreathing mask. Masker ini sekilas hampir mirip dengan rebreathing mask, karena sama-sama memiliki kantong udara.
Namun terdapat perbedaan yang terletak pada katup yang berjumlah 2, sehingga udara, inspirasi, dan ekspirasi tidak dapat bercampur. Alat ini mengalirkan oksigen dengan konsentrasi 80-100%, dengan laju alirannya itu 10 hingga 12 liter per menit.